Oke, ngomongin hari Valentine, pasti udah ngasing lagi kan? Tapi yakin cerita yang Anda tahu itu udah yang paling bener? Yup, kita bedah bareng-bareng karena ada makna yang jauh lebih dalam yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Coklat, bunga, makan malam romantis, ya kan? Itu yang langsung kepikiran. Tentu, itu semua bagian dari perayaan zaman sekarang. Tapi, gimana kalau saya bilang kisah aslinya itu sama sekali nggak ada manis-manisnya? Malah lebih mirip film action yang menegangkan. Jadi, coba deh, singkirkan dulu bayangan malaikat kecil lucu bawa panah cinta itu. Kisah yang sesungguhnya itu, wah, jauh lebih dramatis. Ini cerita tentang kaisar yang tiran, seorang pendeta yang super berani, dan sebuah aksi pemberontakan yang taruhannya nyawa. Semuanya demi sebuah keyakinan. Oke, jadi sekarang yuk kita coba sisihkan dulu semua pernak-pernik modern ini. Kita mau kenalan sama tokoh utamanya, orang yang jadi alasan kenapa ada hari ini, Santo Valentinus. Nah, bagi gereja Katolik, Valentinus ini bukan dongeng atau mitos loh. Dia itu figur historis, figur nyata. Dia secara resmi diakui sebagai seorang martir. Apa itu martir? Sederhananya, dia adalah saksi iman, orang yang rela mengorbankan nyawanya demi apa yang dia yakini. Jadi, pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Santo Valentinus ini? Dan apa yang dia lakukan sampai-sampai namanya bisa jadi ikon perayaan cinta di seluruh dunia? Penasaran kan? Ceritanya begini. Dulu di zaman Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Claudius II, ada aturan aneh. Para pemuda dilarang menikah. Logikanya si kaisar, prajurit yang single itu lebih jago perang. Nah, disinilah Romo Valentinus muncul. Dia nggak setuju. Baginya, pernikahan itu panggilan suci. Jadi, apa yang dia lakukan? Diam-diam, dia menikahkan pasangan-pasangan muda di katakombe bawah tanah. Tentu aja tindakan heroik tapi ilegal ini akhirnya ketahuan. Dia ditangkap, dipenjara, dan ya akhirnya dieksekusi. Makanya dia dijuluki pembela sakramen pernikahan. Gelar ini pas banget kan? Ini benar-benar menangkap inti perjuangannya. Buat dia, nikah itu bukan cuma soal kontrak sosial, apalagi jadi alat politik negara buat perang. Bukan. Pernikahan itu sebuah panggilan suci langsung dari Tuhan. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Bahkan saat di penjara pun, imannya luar biasa kuat. Ada sebuah kisah, sebuah tradisi yang bilang kalau dia melakukan mujizat. Katanya dia berhasil menyembuhkan putri sipir penjaranya yang buta. Wow, ini jadi simbol yang kuat banget ya. Bagaimana keyakinan itu bisa membawa terang, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Kenapa sih harus tanggal 14 Februari? Kenapa bukan tanggal lain? Nah, ini bukan asal pilih tanggal loh. Ini adalah sebuah langkah strategis yang jenius dari pihak gereja waktu itu. Jadi, catat tahunnya 496 Masehi. Di tahun inilah, Paus Gelasius I mengambil sebuah keputusan besar. Beliau secara resmi menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari raya untuk menghormati Santo Valentinus. Dan tujuannya apa? Nah, ini dia kuncinya. Tujuannya adalah untuk mengambil alih sebuah festival pagan Romawi yang namanya Lupercalia. Festival ini bisa dibilang cukup liar dan kacau. Jadi gereja dengan cerdasnya mengubah sebuah hari yang tadinya tentang ritual kesuburan yang fisik banget menjadi sebuah perayaan tentang cinta yang suci dan penuh pengorbanan. Jadi ini bukan sekedar ganti nama festival ya, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah usaha besar untuk mendefinisikan ulang apa itu cinta. Mengubahnya dari sesuatu yang cuma soal hasrat menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Gereja pada dasarnya ingin mengenalkan sebuah konsep cinta yang levelnya lebih tinggi. Kalau cinta romantis yang penuh gairah itu disebut eros, nah mereka ingin mengarahkan orang ke agape. Agape itu apa? Itu cinta yang tanpa pamrih, cinta yang rela berkorban, cinta tanpa syarat. Mirip seperti kasih Kristus pada umatnya. Jadi, bisa dibilang begini perjalanannya. Awalnya dari eros, cinta romantis, itu titik startnya. Tapi dari situ, cinta itu perlu dibimbing oleh iman, diarahkan ke sesuatu yang lebih suci. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya bisa mencapai level agape. Cinta yang total, setia, dan tanpa pamrih. Persis seperti yang dicontohkan oleh Santo Valentinus sendiri. Oke, ceritanya kan keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita membawa semangat dari kisah kuno ini ke dunia kita sekarang? Yang ya tahu sendirilah, udah serba komersial.
Nah, ini ada fakta menarik yang mungkin nggak banyak orang tahu. Sebenarnya, sejak tahun 1969, di kalender resmi Gereja Katolik, tanggal 14 Februari itu didedikasikan untuk Santo Cyrillus dan Methodius, bukan Santo Valentinus. Makanya, jangan kaget kalau pas misa di hari itu, nama Valentinus nggak disebut. Tapi, bukan berarti semangat Santo Valentinus jadi hilang ya. Justru ini jadi tantangan buat kita semua. Gimana caranya kita melihat Valentine lebih dari sekedar beli coklat dan bunga? Kita bisa merebut kembali maknanya. Mungkin dengan merenungkan janji suci dalam pernikahan, atau dengan lebih menghargai martabat pasangan kita. Dan yang nggak kalah penting, dengan berbagi kasih ke orang-orang yang mungkin terlupakan, yang kesepian, persis seperti teladan Santo Valentinus. Jadi setelah kita bongkar semua cerita aslinya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Di hari Valentine kali ini, di antara semua hingar-bingar komersialnya, gimana cara Anda, cara kita akan merayakan cinta yang sejati? Cinta yang berani, cinta yang rela berkorban, cinta yang tanpa pamrih.